Komunikasi oleh Robby I. Chandra adalah suatu proses dan transaksi pengiriman pesan dari pihak-pihak tertentu atau pemberi informasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dalam bentuk apapun media yang dipakai itu, sehingga informasi yang akan disampaikan itu dapat mencapai sasarannya, yaitu pihak lain, dalam hal ini orang yang dituju sebagai penerima informasi. Sebagai akibatnya, muncullah respon balik atau feedback, dan pada akhirnya terjadi hubungan tertentu di antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu. Artinya, dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, bukan hanya sekedar pengiriman atau pemberian suatu informasi tertentu, yang kemudian informasi yang disampaikan itu diterima oleh orang yang dituju tanpa mengharapkan respon balik dari orang tersebut. Melainkan dalam proses komunikasi, pemberian informasi dibutuhkan respon balik, sehingga hubungan di antara pengirim atau pemberi dan penerima informasi dapat terbentuk dengan baik. Berkaitan dengan hal itu juga, dalam berkomunikasi terdapat tingkat kedalaman komunikasi. Salah satunya ialah komunikasi merupakan usaha membagi perspektif spiritual, di mana ketika hubungan mereka sudah terbentuk dengan baik, maka komunikasi yang dilakukan pun akan sangat mendalam. Terjadi penyampaian perspektif spiritual dari salah seorang dalam proses komunikasi. Ia memperlihatkan jati dirinya yang terdalam kepada orang lain, sehingga sangat-sangat dibutuhkan proses komunikasi yang efektif agar pihak-pihak yang terlibat mendapat pertumbuhan bersama. Mereka bisa diperkaya dengan perspektif orang lain. Mereka bisa saling sama-sama mengetahui, berbagi, belajar dari masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi. Dalam berkomunikasi pun bisa terdapat gangguan-gangguan, oleh karenanya diperlukan suatu proses komunikasi yang efektif, serta hubungan yang terbentuk dengan baik di antara pelaku-pelaku komunikasi. Lantas, apa yang menjadi hubungan komunikasi dan teologi? Komunikasi dan teologi memiliki hubungan dalam bahasa dan relasi-relasi. Dalam berkomunikasi dibutuhkan bahasa yang baik, begitupun halnya dalam berteologi. Bahasa diperlukan untuk menjadikan keduanya tersampaikan secara sistematis dan efektif. Berkaitan dengan relasi-relasi, dalam berkomunikasi dan berteologi, terjalin suatu relasi baik dengan sesama manusia juga manusia dengan Tuhannya. Sehingga dari sini saya dapat belajar bahwa dalam berteologi kita melakukan komunikasi dan keduanya bertemu pada penggunaan bahasa yang baik, sistematis, dan efektif agar relasi kita dengan manusia dan bahkan dengan Tuhan kita dapat terjalin dengan baik dan mendalam. Dalam proses komunikasi, kita tidak hanya hadir sebagai pemberi informasi, tetapi ketika kita memberi informasi, ada harapan dari kita agar informasi itu mendapat respon balik. Juga dalam menerima informasi, bukan hanya menerima saja, melainkan informasi itu dikelola, ditinjau, dan kemudian memberikan respon balik terhadap informasi yang kita terima itu. Selain itu, khususnya bagi kita sebagai teolog-teolog yang akan menjadi pelayan jemaat, sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi yang mendalam dengan jemaat sekalian. Gunanya untuk apa? Agar kita dapat benar-benar memahami dan mampu untuk memberikan respon balik, baik dalam tindakan dan perkataan, atau apapun itu yang juga benar-benar membantu serta membangun jemaat. Yang terpenting, sebagai orang yang akan menjadi pelayan untuk orang banyak, jangan lupa untuk selalu melakukan komunikasi, maknai setiap informasi, gali secara mendalam informasi itu, kemudian berikan respon yang baik, tanpa menyinggung, tidak menuntut untuk harus diterima tanpa dipertimbangkan, gunakan bahasa yang layak, agar relasi dengan sesama dan dengan Tuhan kita pun baik, dan melakukan komunikasi yang mendalam, yang berakibat pada pertumbuhan bersama, baik pengetahuan serta iman kita.